zaman dahulu kala di pantai air manis, Padang, Sumatera Barat, ada seorang janda bernama Mande Rubayah. Janda tersebut mempunyai seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin Kundang sangat disayangi ibunya, lantaran sejak ia kecil sudah ditinggal oleh sang ayah. Malin Kundang pun tumbuh dewasa, dan ia merasa harus bisa merubah kehidupan ekonomi keluarganya. Pada suatu hari, Rashid yang tidak lain adalah sahabat Malin Kundang. Ia mengetahui bahwa ada kapal besar yang bersandar di pantai air manis, dan ia berniat mengajak Malin Kundang untuk ikut merantau bersamanya. Assalamualaikum, Malin. Malin. Waalaikumsalam. Oh, kamu ada apa, Rashid? Ada kabar baik untuk kita berdua. Ada kapal besar yang bersandar di pantai. Siapa tahu kita bisa ikut merantau. Apa kamu mau ikut, Malin? Wah, kebetulan sekali. Saya sudah bosan hidup miskin. Saya mau merubah nasib. Ya, saya mau sekali. Jadi, kapan kita mulai berangkat? Bagaimana kalau besok pagi? Ya sudah, lebih cepat lebih baik. Tetapi saya harus meminta restu kepada ibuku dulu. Baik, besok saya tunggu kau di dermaga jam 9. Terima kasih, sobat. Malam harinya, Malin Kundang segera meminta restu kepada ibunya yang baru saja pulang bekerja. Ibu, saya mau merubah nasib kita. Bagaimana caranya, Malin? Saya diajak Rashid untuk merantau, Ibu. Malin, apakah kau tega meninggalkan ibumu yang sudah tua ini, Nak? Sebenarnya Malin tidak tega, tapi Malin ingin merubah nasib. Tapi Malin sudah bosan hidup miskin seperti ini, Bu. Ya sudah, Malin, kalau itu keinginanmu. Ibu juga mau kau jadi orang kaya dan sukses. Ibu doakan supaya engkau berhasil. Kapan kau akan berangkat, anakku? Malin akan berangkat besok pagi, Bu. Secepat itukah, Nak? Kau meninggalkan ibu sendirian? Iya, Bu. Doakan Malin agar selamat sampai tujuan. Keesokan harinya, Malin Kundang disertai oleh ibunya dan Rashid pergi menuju ke pantai desa mereka, tempat kapal besar itu bersandar. Berhati-hatilah, Malin Kundang. Doa ibu akan selalu menyertaimu. Baik, Ibu. Tunggulah Malin pulang dengan harta yang cukup untuk kita berdua. Begitulah Malin Kundang dan Rashid berangkat menuju ke tanah perantauan. Sedangkan ibu Malin Kundang tetap tinggal di kampung pantai air manis. Pas tiba di tempat perantauan, Rashid dan Malin Kundang beristirahat di sebuah warung. Bagaimana kita? Kita akan kerja apa? Tidak tahu, Malin. Saya juga sedang memikirkannya. Tiba-tiba seseorang di warung tersebut mendengar percakapan Malin Kundang dan Rashid. Apakah benar kalian sedang mencari pekerjaan? Benar Tuan. Kebetulan sekali, saya sedang mencari 2 orang pekerja. Apakah kalian mau bekerja di tempatku? Tentu saja kami mau, Tuan. Kapan kami dapat mulai bekerja? Kalian bisa mulai bekerja besok pagi di rumah saya. Di mana rumah Tuan? Mari ikutlah denganku. Malin Kundang dan Rashid ikut saudagar pergi ke rumahnya. Pada keesokan harinya mereka mulai bekerja. Malin Kundang lebih giat dan rajin jika dibandingkan dengan Rashid, dan sang saudagar pun menyadari hal itu.
Hingga kemudian anak saudagar yang bernama Putri datang dan melihat kedua karyawan baru ayahnya itu. Dan rupanya Putri juga kagum dengan wajah rupawan yang dimiliki Malin Kundang serta kerajinannya. Hingga akhirnya Putri pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Ayah, siapa karyawan baru itu? Yang mana? Yang rajin dan tampan itu ya? Oh, itu namanya Malin Kundang. Namanya Malin Kundang. Memangnya ada apa? Tak apa-apa ayah, Putri cuma bertanya saja. Oh, ya sudah. Baik ayah. Sejak hari itu, Putri semakin kagum dan cinta pada Malin Kundang sudah menjadi orang yang sangat kaya karena dia selalu rajin bekerja. Rashid dipulangkan ke kampung halamannya karena dia tidak rajin seperti Malin Kundang. Hubungan Putri dan Malin Kundang semakin dekat hingga akhirnya mereka menikah. Sebulan setelah menikah, Malin Kundang dan Putri pergi untuk berdagang di perkampungan pantai air manis. Ketika Malin Kundang dan Putri sampai desa tersebut, Malin Kundang bertemu dengan Rashid yang kala itu sedang melamun di pinggir pantai. Hai Rashid. Wah, kamu jadi orang kaya sekarang. Wah, engkau sudah menjadi suami dari Putri. Selamat ya. Ya, syukur alhamdulillah. Engkau sih dulunya kerja malas-malasan, jadi kena batunya. Benar, apa yang kau katakan itu, Malin? Ya sudah, saya mau berdagang dulu. Ya, Mendengar berita baik tersebut, Rashid segera mengabari Mande. Mak, Malin sudah kembali, Mak. Dia sekarang di dermaga. Benarkah itu? Ya, Mak. Ayo kita ke sana sekarang. Mande dan Rashid pergi ke dermaga untuk menemui Malin Kundang. Sesampainya di dermaga, Ibu Malin berkata, Malin Kundang, kau sudah pulang nak. Ibu sangat merindukanmu. Kau siapa wanita tua beraninya mengakui sebagai ibu suamiku? Saya memang ibunda Malin Kundang. Apa kau gila? Saya tidak pernah mempunyai ibu miskin tua seperti kau. Ini ibumu nak. Aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Mengapa engkau seperti ini nak? Suamiku tidak punya ibu yang miskin, tua, dekil sepertimu. Kau bukan ibuku. Menjauhlah dariku wanita tua. kemudian sang ibu menangis sedih. Anak yang dilahirkan dan dibesarkannya tidak mengakuinya. Air matanya berlinang. Malin Kundang segera pergi dari desa. Ya Allah, mengapa anakku satu-satunya seperti itu? Aku yang melahirkan dan membesarkan dia ya Allah. Berilah ia teguran ya Allah. Sesungguhnya dia adalah anak yang durhaka. Tiba-tiba di tengah perjalanan badai datang, angin bertiup kencang, gelombang air laut naik, kilat menyambar-nyambar, kapal pun tenggelam. Malin, aku kutuk kau jadi batu. Ada apa ini? Tolong. Dan pada saat itu juga berubahlah Malin Kundang menjadi sebuah batu. Malin Kundang berubah diri menjadi batu akibat telah mendurhakai ibunya. Oleh yang demikian, maka kita tidak boleh durhaka terhadap kedua orang tua kita, terutama durhaka terhadap ibu. Ini kisah
Tepuk tangan yang meriah. Ini siapa yang ingin dikutuk jadi batu? Gak ada ya? Gitu Jangan dong, sampai ya? nggak ada Jangan dong. sampai ya? Jangan sampai kita durhaka sama kedua orang tua kita ya. Kita sebagai anak harus selalu menghormati. Apalagi nanti kalau udah sukses nih, ya. Betul banget. Jangan lupa sama kamu halaman juga. Ya betul banget. Jangan sampai kalian dikutuk jadi batu juga ya nih. Waduh. Oh ya, ini juga ada informasi tadi barusan bahwa katanya botol plastik bisa jadi telur. Betul banget. Cukup dengan mengumpulkan 10 botol plastik, kalian bisa mendapatkan 1 butir telur. Kalian bisa dapatkan di boothnya WCD. Oke, saya ulangi ya.